Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Raya Konoha. Ada berbagai spekulasi yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini mirip dengan Pak Jokowi, gaya kepemimpinannya misalnya. Ada yang mengatakan bahwa, oh nggak mirip, oh ini mah beda dan sebagainya. Nah, di video ini saya akan bahas secara rinci, apa sih perbedaan di antara keduanya. Jadi saya tidak membandingkan ya, karena saya melihat mereka punya kelebihan dan kelemahan. Mereka juara di kelasnya masing-masing, tapi beda karakter. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan karakter daripada kedua pemimpin ini? Mana yang paling cocok untuk kondisi Indonesia sekarang ini? Menarik untuk kita bahas. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi itu adalah gaya kepemimpinan. Kalau gaya kepemimpinan Pak Jokowi saya melihatnya lebih ke pragmatis ya, bukan ke teknorat ya, tapi lebih ke pragmatis. Artinya gini, dia lebih ke proyek-proyek mercusuar, kemudian kalau dia berkomunikasi sama rakyat ya, dia lebih lugas. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu lebih retorika dan dia menggunakan bahasa-bahasa gitu. Kalau istilahnya ya dalam bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa halus, bahasa Jawa yang sedang dan lain sebagainya ya, bahasa Jawa untuk ngomong sama raja dan lain sebagainya. Jadi saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini lebih berretorika ya kalau ngomong ya. Ya sebenarnya bisa berkomunikasi dengan masyarakat, tapi dia lebih menggunakan pendekatan budaya. Lebih ke pendekatan budaya saya melihatnya. Sementara Pak Jokowi enggak, langsung to the point ya, lugas, dan kadang-kadang ini sangat riskan sekali menimbulkan yang namanya konflik. Bisa aja Pak Jokowi ngomongnya kepleset kan, ya menimbulkan yang namanya kontroversi ya. Tapi sejauh kepemimpinan Pak Jokowi sih jarang ya, jarang. Cuman Pak Jokowi itu lebih ngomongnya itu lebih to the point ya saya melihatnya. Kemudian dalam gaya pemimpinan masalah pendidikan ya. Jadi saya melihat Pak Jokowi itu lebih ke pembangunan ya, bangun sana, bangun sini, bangun IKN, bangun tol dan lain sebagainya. Tapi Pak KDM ini atau Kang Deddy Mulyadi ini lebih membangun yang namanya karakter bangsa, membangun pendidikan ya, pendidikan moral. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu memasukkan anak ke barak. Tujuannya apa? Apa sih tujuannya? Lebih peduli kepada sekolah-sekolah, melarang yang namanya studi tour dan lain sebagainya. Ada banyak kok ya. Kemudian menonaktifkan guru yang bermasalah, kepala sekolah yang melawan dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk membangun karakter bangsa. Jadi Pak Jokowi lebih membangun fisik, tapi Pak KDM lebih membangun karakter bangsa. Sama-sama membangun ya. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu kepemimpinannya jelek ya, walaupun banyak juga ya yang nggak puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya, terutama di akhir-akhir daripada periode kepemimpinannya. Banyak kok hater Pak Jokowi sampai sekarang ya. Jadi jangan seperti itu ya. Saya tidak berminat untuk menghujat Pak Jokowi, enggak. Baik buruknya Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu gagal misalnya ya memimpin Indonesia, bikin Indonesia menjadi negara maju, jangan salahin Pak Jokowinya, jangan salahin masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya milih Pak Jokowi? Itu sebenarnya. Jadi di video ini biar kita nggak salah pilih, makanya saya memberikan kelemahan dan kelebihan daripada pemimpin. Siapa yang paling cocok memimpin Indonesia di masa depan? Ya, kita berkaca pada masa lalu yaitu Pak Jokowi. Kita berkaca dari Pak Jokowi. Apa yang salah daripada kepemimpinan Pak Jokowi? Apa kelebihan daripada Pak Jokowi? Kalau saya melihat ya, Pak Jokowi itu kurang dalam memimpin pembangunan karakter bangsa. Pendidikan kita itu hancur-hancuran, hukum juga hancur-hancuran. Ya, tapi di sisi lain infrastruktur ya jor-joran. Nah, Kang Deddy Mulyadi lebih berpikir bahwa untuk membangun suatu bangsa itu lebih membangun karakter bangsa dulu. Ya, membangun manusianya dulu, SDM-nya dulu. Bukan SDA-nya yang
eksploitasi. Tapi kalau Pak Jokowi saya melihatnya lebih ke mengeksploitasi SDA, bukan SDM. Pak Jokowi itu nggak fokus pada SDM, tapi fokus pada SDA. Itu saya melihatnya. Apakah ini yang dibutuhkan oleh pemimpin zaman sekarang? Iya, sangat iya. Kalau boleh jujur, kita tuh lebih membangun yang namanya SDM daripada SDA. Apa alasannya? Kenapa? Jadi gini guys, banyak warga Konoha berpikir bahwa untuk menjadikan negara kita itu maju itu cukup memilih presiden yang bagus misalnya. Katakanlah Pak Jokowi misalnya, Pak Prabowo misalnya, Pak SBY misalnya, KDM misalnya. Ya, kalau mereka ini dikumpulkan satu kabinet ya, misalnya nih kabinet pemerintahan Pak Prabowo misalnya, menterinya KDM, menterinya juga Pak Jokowi, kemudian Pak SBY juga menteri, semuanya ya presiden-presiden sekarang ini atau orang-orang yang bagus sekarang ini dikumpulkan satu kabinet. Apakah Indonesia maju? Enggak, saya mengatakan enggak. No, salah besar. Banyak warga Konoha berpikir, oh ini kan maju. Enggak bakal. Karena apa? Karena enggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau IQ-nya itu cuma 78. Enggak ada negara maju di dunia ini yang rata-rata IQ-nya 78. Enggak ada satupun. Coba kasih data, enggak ada. Ya, saya tahu bahwa ini terlalu kasar ya. Kamu menghina orang Indonesia IQ 78, tapi itu faktanya. Enggak ada. Saya mau mengatakan seperti ini biar kita sadar, enggak ada. Lalu bagaimana cara supaya negara kita maju? Dengan cara membangun SDM. SDM-nya dulu deh. SDM diperbaiki, baru infrastruktur. Karena apa? Karena kalau kita SDM-nya rendah, kita tidak akan bisa memanfaatkan infrastruktur. Contoh misalnya tol ya. Ya saya tahu bahwa tol itu ya memperlancar misalnya urusan jual beli dan lain sebagainya, infrastruktur. Ya saya tahu, tapi permasalahannya justru ya orang-orang itu saja gitu ya, orang-orang elit yang memanfaatkan tol ini, bukan masyarakat keseluruhan ya. Yang kita harapkan itu keseluruhan masyarakat. Jadi perbedaan negara maju dengan negara yang tidak maju itu, di negara maju itu mayoritas SDM-nya tinggi, mayoritas SDM-nya maju. Kalau di negara yang tidak maju itu mayoritas SDM-nya tidak maju, mayoritas SDM-nya rendah, mayoritas IQ masyarakatnya rendah. IQ dengan SDM itu sangat berhubungan. Saya tidak pernah melihat negara maju dengan IQ 78. Nggak ada itu. Ya, itu kenyataan pahit yang perlu kita telan bulat-bulat. Nggak ada satupun negara maju di dunia yang SDM-nya rendah, nggak ada. Jadi kita fokus pada SDM dulu. Kemudian apalagi gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu lebih menghindari konflik saya melihatnya, ya. Lebih mencari win-win solution. Dalam kurung, dia itu kurang tegas. Saya mengatakan Pak Jokowi itu kurang tegas. Sangat-sangat kurang tegas. Lebih menghindari konflik. Sementara Pak Deddy Mulyadi enggak. Sama preman juga enggak takut kok. Berhadapannya one by one dengan preman juga dia nggak takut. Jadi itu artinya yang dibutuhkan pemimpin zaman sekarang ini, bukan berarti saya menjelekkan Pak Jokowi ya, pemimpin seperti KDM. Jadi kelemahan daripada orang Indonesia itu selalu menghindari yang namanya konflik. Itulah alasannya kenapa di Indonesia itu banyak polisi tidur. Polisi tidur itu sebenarnya terjadi karena kita tidak mau berkonflik, tidak mau menegur orang yang ngebut-ngebutan, maka kita bikin polisi tidur. Kalau kita misalnya nih ya nggak takut berkonflik, langsung frontal gitu belak-belakan, maka tidak akan terjadi ya masalah-masalah seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Saya melihat Pak Jokowi itu kurang tegas, bahkan banyak kok, kalau boleh jujur ya, menteri daripada Pak Jokowi itu yang korupsi, banyak banget kok yang terlibat korupsi, banyak gitu mah. Apakah itu pilihan dari Pak Jokowi? Saya rasa enggak. Itu mungkin pilihan daripada partai. Harusnya Pak Jokowi ya nggak boleh gitu ya memilih kabinetnya itu berdasarkan titipan partai, nggak boleh. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu lebih ya memangkas apa buktinya pada pembangunan sungai ya, pembangunan
pelebaran jalan itu dia tidak melibatkan yang namanya DPR. Karena apa? Karena dia tahu, dia dulu pernah di DPR. Jadi DPR itu kan ada kepentingan partai ini, partai itu. Jadi lobby sana, lobby sini nggak bakalan selesai-selesai. Kang Deddy Mulyadi langsung memangkas itu, birokrasi yang berbelit-belit. Saya yakin Pak Jokowi juga pengennya seperti itu, tapi dia ya kurang tegas dalam masalah seperti ini. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi lebih membangun infrastruktur, ya menghindari konflik dan sebagainya, Kang Deddy Mulyadi itu berbeda, ya berbeda jauh ya. Ini dua hal yang berbeda. Tapi nanti saya akan jelaskan dulu apa persamaannya ya. Kemudian apalagi perbedaan Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu lebih jujur ya. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bohong, enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Dia lebih belak-belakan orangnya, jujur. Ya, jujur apa adanya. Salah, enggak gitu. Ya. Kalau masalah kejujuran saya lebih percaya Kang Deddy Mulyadi sekarang ini ya. Tapi kalau nanti misalnya saya melihat ada penyelewengan, saya akan jujur, saya ngomong apa adanya. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian apalagi perbedaan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi. Perbedaan selanjutnya misalnya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu lebih suka bergurau daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi kan nggak terlalu suka bergurau. Kang Deddy Mulyadi itu lebih suka bergurau dengan masyarakat. Ya. Kemudian apa persamaan di antara kedua mereka? Persamaannya itu sederhana, kesederhanaan. Mereka sangat sederhana. Mereka suka yang namanya berbagi. Pak Jokowi juga sebenarnya suka berbagi kok. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu, suka berbagi. Apakah Pak Jokowi merakyat? Iya, dulu waktu di awal pemerintahannya. Tapi di akhir pemerintahannya enggak. Saya melihat enggak. Lebih elitis. Pak Jokowi itu lebih elitis saya melihatnya. Waktu baru merangkak ya dari wali kota, gubernur, dia sangat merakyat sekali. Tapi akhir-akhir pemerintahannya dia sangat elitis. Apakah ini dipengaruhi oleh ruang lingkup oleh sekelilingnya? Iya, sangat dipengaruhi oleh ruang lingkupnya. Kalau Kang Deddy Mulyadi saya melihatnya enggak. Dia tidak elitis. Dia lebih senang bercengkrama dengan masyarakat. Sejauh ini ya, saya nggak tahu nanti kalau misalnya dia suatu saat jadi presiden, ya dia jadi elitis juga. Saya nggak expect sampai ke situ ya. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Kemudian overall gimana? Mana yang lebih baik untuk sekarang ini ya? Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu jelek. Saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu jelek atau bagus. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Untuk kondisi sekarang ini di Indonesia, kita lebih butuh pemimpin. Pemimpin yang membangun karakter bangsa, SDM. Saya melihat kita sudah kehilangan karakter. Apa coba karakter? Di Jawa Barat coba, apa karakter Jawa Barat? Sangat jarang saya melihat orang Jawa Barat itu lebih memilih filosofi orang Sunda. Sangat jarang, sudah kehilangan. Saya melihat orang Jawa Barat itu sudah kehilangan jati diri. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan orang Batak itu sampai kiamat pun ada, orang Cina juga sampai kiamat ada. Karena apa? Karena ada marganya. Orang Jawa juga seperti itu. Orang Jawa sama orang Jawa ketemu bahasa Jawa, kemudian menggunakan filosofi Jawa. Orang Minang juga seperti itu. Tapi orang Sunda, kata Kang Deddy Mulyadi di podcast salah satu podcast Akbar Faisal Unsensor kalau nggak salah ya, dia pernah mengatakan bahwa orang Sunda itu kehilangan jati diri, dan saya percaya itu kehilangan jati diri ya. Apakah dengan menggunakan kupluk seperti ini kita tidak kehilangan jati diri? Enggak, ini cuma simbol-simbol. Kang Deddy Mulyadi menggunakan menggunakan kupluk seperti ini, itu cuma simbol-simbol ya. Yang paling utama itu adalah menjunjung tinggi yang namanya filosofi leluhur kita yang baik ya, bukan yang buruk ya. Ada kok filosofi orang Sunda yang ditinggalkan sekarang ini. Seperti apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu sangat penting sekali ya. Saya lebih melihat ya, orang Jawa Barat itu lebih menganut budaya Arab daripada budaya Sunda wiwitan. Apakah ini faktor daripada agama?
Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak menyimpulkan. Apakah karena ada perkataan yang mengatakan, oh itu berhala, oh Sunda Wiwitan itu sesat dan lain sebagainya. Apakah ada karena hal seperti itu? Ya, ada yang memutuskan. Saya tidak memutuskan. Apakah ini ada faktor daripada agama? Ada yang memutuskan. Makanya saya katakan di video sebelumnya, agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jika agama itu memutus hubungan kita dengan nenek moyang kita. Ya. Jadi yang paling kita butuhkan zaman sekarang ini ya, secara antropologi, pemimpin yang jujur, pemimpin yang membangun karakter bangsa, SDM, pemimpin yang langsung frontal ya, menghadapi premanisme frontal. Itu yang kita butuhkan sekarang ini. Dan itu ada pada Kang Deddy Mulyadi. Dan saya akan lebih banyak bahas tentang Kang Deddy Mulyadi nanti di next video. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.